Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Hakim Justisial Eli Tri Pangestu beserta ASN di Mahkamah Agung, pengacara, dan pihak Koperasi Simpan Pinjam Intidana. Mereka diduga melakukan suap terkait pengurusan perkara kasasi Intidana di MA. KPK menetapkan 10 orang tersangka termasuk Hakim Agung Sudrajat Dimyati. Dari pengembangan kasus suap tersebut, KPK juga menjerat Hakim Agung Ghazal Basaleh sebagai tersangka baru. Di Gedung Nusantara 3 DPR RI, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko mendorong harus ada perbaikan internal di lembaga Mahkamah Agung sehingga tidak ada lagi Hakim Agung yang terjerat tindak pidana korupsi. Pasalnya, kejadian seperti itu telah mencoreng marwah Mahkamah Agung. Menurut Dasko, langkah yang bisa dilakukan DPR RI sebagai fungsi pengawasan adalah mencabut hasil fit and proper test atas kedua hakim tersebut. Dan untuk Hakim Agung yang kebetulan di fit and proper di DPR, tentunya hal paling maksimal dari bidang pengawasan yang dilakukan oleh DPR adalah memberikan atau memutuskan mencabut rekomendasi fit and proper dari yang bersangkutan. Dan ini kita sudah lakukan. Tapi kalau kemudian 1-2 orang masih ada yang tidak sesuai harapan, ya kita sama-sama dorong Mahkamah Agung untuk memperbaiki internal di dalamnya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko juga meminta masyarakat tidak merendahkan Mahkamah Agung pasca 2 Hakim Agung tersandung kasus tindak pidana korupsi. Dasko yakin Mahkamah Agung akan menyikapi kejadian ini secara serius untuk melakukan pembenahan internal. Sementara anggota Komisi 3 DPR RI Supriyansa mendesak Komisi Yudisial meningkatkan kinerja pengawasan dan penegakan kode etik terhadap seluruh hakim di Indonesia. Pasalnya, hakim harus independen, bersih, dan bebas intervensi dari manapun. Supriyansa berharap Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung melakukan reformasi peradilan. Yang bisa menjadi introspeksi kawan-kawan yang ada di Komisi Yudisial atau di KY. Nah, dengan adanya tindakan-tindakan seperti ini, kedapatan hakim-hakimnya seperti modelnya, maka ini juga merupakan tentu tamparan bagi Komisi Yudisial KY untuk lebih meningkatkan kinerjanya. Bagaimana caranya KY? Ya kita percayakan KY untuk melakukan tindakan, meningkatkan kewaspadaannya terhadap hakim-hakim yang ada bekerja. Kemudian kalau saya melihat bahwa hakim juga harus membuka diri, membuka telinganya dengan pengaduan-pengaduan dari masyarakat. Anggota Komisi 3 DPR RI Jaki Uli menekankan perlunya peran aktif pimpinan Mahkamah Agung dalam perbaikan sistem pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Koordinasi antara MA dan KY serta investigasi dan tindakan tegas sangat penting jika ada hakim berpotensi melakukan tindak pidana korupsi. Jaki juga mengingatkan para hakim mematuhi kode etik dan undang-undang tindak pidana korupsi. Disinilah peran aktif daripada para pimpinan di dalam mengawasi tingkah laku anak buahnya. Misalnya contohlah kita jadi pimpinan, tiba-tiba ada anggota terus menyerahkan sesuatu, apa maksudnya? Dari mana kamu dapat ini? Misalnya sebagai contoh. Sehingga pengawasan itu perlu sekali, itu ke dalam. Tapi kalau kita keluar, kita mesti melaksanakan apa yang menjadi perintah pada undang-undang itu. KY tentu saja dia kan tugasnya mengawasi hakim. Dia juga pertama harus bersih, kedua juga dia harus menyelidiki hal-hal yang aneh-aneh terjadi di kantornya. Perlu itu sebagai awal aja. Keluar dia bisa bertindak lebih tegas. Selain mendorong perbaikan internal Mahkamah Agung dan peningkatan pengawasan kode etik hakim oleh Komisi Yudisial, anggota DPR RI juga meminta rekrutmen calon Hakim Agung harus diperkuat. Perlu ada metode yang benar-benar membentuk para hakim yang berintegritas dan menegakkan keadilan sesuai tugasnya. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.